Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kiwin Production bersama saya, Ram. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan sebuah informasi, yaitu mengenai perpanjangan SIM online. Sebelum kita memulainya, sudi kiranya saya mohon teman-teman untuk menekan tombol subscribe di channel ini, supaya channel ini nantinya kedepannya akan lebih berkembang dan channel ini bisa menyuguhkan konten-konten yang bersifat informasi atau hanya sekedar memberikan hiburan semata. Oke, langsung kita masuk ke pokok pembahasan SIM online. Jadi SIM online ini keluar beberapa bulan yang lalu ya, sudah lama. Dan sedikit berbagi pengalaman, kemarin itu tepatnya 3 minggu yang lalu itu saya melakukan perpanjangan SIM. Tadinya saya bingung mau perpanjang di Polres atau nyari cara lain. Akhirnya saya cari informasi di internet dan menemukan sebuah aplikasi yang bernama Laka Lantas Polri. Akhirnya saya ikuti aturannya di situ, langkah-langkahnya di situ, hingga selang beberapa hari SIM-nya sudah nyampe di rumah. Jadi seperti itu. Jadi di sini nanti saya hanya menjelaskan beberapa langkah-langkah saja, namun saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana caranya, aplikasinya bagaimana, itu akan sedikit memakan waktu yang lama. Jadi saya hanya menjelaskan langkah-langkahnya saja. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi teman-teman harus punya aplikasi yang namanya Laka Lantas Polri ya. Maaf kalau ejaan saya kurang benar, ya pokoknya itulah. Teman-teman bisa cari di Play Store, lalu teman-teman mendownloadnya. Warnanya itu biru, itu bentuknya ya seperti itu ya. Teman-teman download dulu. Setelah itu teman-teman masuk ya. Karena teman-teman belum pernah mendownload, pasti teman-teman akan disuruh yang namanya aktivasi aplikasi tersebut, seperti layaknya teman-teman mempunyai akun Facebook. Jadi teman-teman daftar akun di Laka Lantas Polri. Jadi seperti itu. Jadi gunakan email teman-teman dan buat password yang mudah untuk dihafal. Setelah teman-teman punya akun, teman-teman masuk ke berandanya, lalu teman-teman menuju ke profil. Jadi teman-teman lengkapi profil tersebut, mulai dari nomor telepon, data sesuai dengan KTP, dan kalau teman-teman sudah melengkapi itu, otomatis teman-teman akan sudah menjadi member daripada aplikasi tersebut melalui nomor telepon teman-teman yang aktif. Setelah itu kita kembali ke beranda, lalu kita menuju ke sebuah tabel yang disitu guna untuk menempatkan foto SIM teman-teman ya. Bagaimana caranya untuk mengaktifkannya? Teman-teman masuk saja, klik tabel tersebut, teman isi data sesuai dengan SIM lama teman-teman. Jadi setelah teman-teman isi dan lengkapi data tersebut, SIM-nya akan muncul di beranda. Nah, setelah itu kalau semua sudah lengkap, teman-teman langsung menuju ke layanan yang namanya perpanjang SIM. Jadi fokus ke pelayanan yang namanya perpanjang SIM. Hiraukan yang lain, di situ banyak layanan seperti STNK, seperti buat SIM baru lah, segala macamnya. Tapi teman-teman fokus ke perpanjangan SIM. Teman-teman klik layanan itu, teman-teman akan disuguhkan dengan pernyataan sedemikian ini. Sebelum teman-teman klik lanjut, teman-teman alangkah baiknya kalau membacanya. Jadi teman-teman itu akan dihimbau untuk menyiapkan beberapa berkas dan aktivasi berupa aktivasi kesehatan dan juga tes psikolog. Nah, apa saja berkas yang harus dipenuhi atau disiapkan? Jadi saya di sini akan menjelaskan. Untuk berkas itu ada 4 ya. Berkas yang berupa foto itu ada 4. Oke, yang pertama yaitu foto fisik KTP. Ya, teman-teman tahulah foto fisik seperti apa. Nanti fotonya itu ditaruh di tempat yang data, teman-teman foto landscape seperti itu ya. Itu foto fisik KTP dan SIM. Ada 2 persyaratan yang sudah kita penuhi, yaitu fisik, SIM, dan KTP. Lalu kita masuk ke persyaratan yang ketiga, yaitu
berupa foto tanda tangan kita di atas kertas putih. Jadi caranya teman-teman cari kertas putih ya, entah itu kertas apapun, yang penting warnanya putih. Bisa kertas fotokopi, bisa kertas tulis yang tidak ada garisnya, bisa kertas buku gambar, segala macam lah pokoknya. Teman-teman lakukan tanda tangan di situ, lalu teman-teman foto selayaknya foto fisik SIM KTP tadi. Kita sudah punya 3 persyaratan untuk mendaftarkan foto perpanjang SIM. Lalu berkas yang keempat yaitu berupa pas foto 3x4. Jadi teman-teman kalau sudah punya fotonya, teman-teman tinggal foto kembali ya, tinggal foto fisik aja. Kalau teman-teman nggak punya foto 3x4 yang berbackground warna biru, teman-teman bisa lakukan dengan cara minta tolong temennya, ibunya, saudaranya untuk memfotokan teman 3/4 ya, maksudnya seginilah pokoknya. Jadi teman-teman minta difotokan, nanti untuk bagian belakangnya atau backgroundnya itu bisa diedit lewat aplikasi edit foto seperti itu ya. Terus keempat berkas sudah dipenuhi berupa file foto. Setelah itu kita masuk ke persyaratan yang berikutnya, yaitu yang kelima. Yang apa yang kelima? Yaitu adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini teman-teman dirujuk untuk masuk ke sebuah situs yang namanya Rikes. Jadi teman-teman Rikes ini ketika teman-teman nanti akan masuk, teman-teman akan disuruh untuk menginstal aplikasi tersebut. Namun saran saya tidak perlu untuk menginstal ya, karena yo lingko iso nggarakne HP ini lemot ya teman-teman. Tidak perlu lah, kita masuk saja, toh gunanya juga sebentar. Jadi teman-teman dari pernyataan tadi langsung ada ya alamat Rikesnya, itu langsung teman-teman klik di situ. Teman-teman klik, teman-teman masuk. Seperti layaknya aplikasi baru yang baru saja teman-teman masuk, otomatis teman-teman tidak punya akun daripada situs Rikes tersebut. Jadi teman-teman aktifasi lagi selayaknya mendaftarkan Facebook ya teman-teman. Jadi saya himbau teman-teman untuk ketika mendaftarkan aplikasi ini, teman-teman samakan dengan pendaftaran Lantas Polri tadi. Akunnya Lantas Polri tadi disamakan ya, supaya apa? Mudah dihafal dan mudah untuk nantinya lah, untuk mudah diingat lah, seperti itu. Setelah teman-teman masuk di situ, teman-teman lakukan pendaftaran kesehatan. Caranya bagaimana? Ikuti langkah-langkahnya tersebut. Daftar, terus langkah-langkahnya tersebut, terus daftar, terus ya teman pokoknya ikuti langkah-langkahnya tersebut. Setelah teman-teman masuk ke Rikes dan mendaftarkan akun Rikes teman-teman lengkapi dulu profilnya seperti biasa ya, supaya untuk mempermudah identitas teman-teman sesuai dengan KTP. Lalu teman-teman klik layanan daftar di situ. Ikuti langkah-langkahnya ya teman-teman. Daftar di situ, ikuti langkah-langkahnya, dan teman-teman akan dirujuk ke sebuah klinik nantinya sesuai dengan domisili teman-teman. Misalkan saya di Blitar, saya dirujuk untuk didomisili di klinik yang bertempat di Blingi seperti itu. Saya akan setelah teman-teman daftarnya itu berhasil, di situ ada dokter, nama kliniknya. Jadi teman-teman dirujuk untuk ke sana nantinya. Nah, setelah teman-teman berhasil ini, teman-teman langsung datang ke klinik tersebut. Jadi ketika nanti teman-teman sudah sampai di klinik, langsung datangi saja satpamnya dan bilang kalau mau tes kesehatan guna perpanjangan SIM. Jadi teman-teman langsung akan dirujuk ke petugas yang nantinya akan menangani ini, seperti itu teman-teman. Jadi tesnya itu kesehatan ya seperti biasa lah teman-teman ya. Tes mata, terus tes peringatan mata, suruh menebak itu angka berapa, huruf berapa, dan setelah itu ya langsung timbang berat badan, tinggi badan, udah diaktifasi oleh petugasnya. Jadi tes kesehatan teman-teman itu sudah diaktifasi di aplikasi itu, bisa dicek lewat aplikasi Rikes tadi ya. Nah, setelah itu saya anggap ini sudah clear untuk tes kesehatannya. Jadi tes kesehatan tadi ini dimakan biaya atau perlu administrasinya itu sebesar 35.000. Jadi pembayarannya itu dilakukan di petugas tersebut dengan biaya 35.000 ya. Oke, saya anggap untuk sesi ini sudah berhasil. Kita sudah punya tes kesehatan seperti itu ya.
Terus kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu tes psikolog. Nah, tes psikolog ini teman-teman masuk ke situsnya. Jadi di sampingnya situs request tadi ada situs yang namanya EPSI lah kalau nggak salah. Kita masuk saja ke aplikasi EPSI atau situs EPSI. Seperti biasa kita daftarkan akun EPSI kita. Setelah itu di situ ada layanan yang namanya tes psikolog. Ya seperti biasa, sebelum kita melakukan tes psikolog, alangkah baiknya kalau kita melengkapi profilnya ya teman-teman, profil kita lah sesuai dengan nomor identitas KTP kita. Setelah itu kita masuk ke layanan yang namanya, kalau nggak salah itu tes psikolog ya. Kita langsung masuk saja di situ. Nah gitu, setelah itu teman-teman akan dirujuk untuk membeli sebuah voucher, karena untuk mengikuti tes psikolog ini teman-teman harus mempunyai voucher terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus memiliki voucher terlebih dahulu baru bisa mengikuti tes psikolog. Jadi seperti itu ya guys. Jadi teman-teman, bagaimana cara untuk mendapatkan vouchernya? Itu mudah sekali. Teman-teman tinggal klik tes psikolog, nanti teman-teman akan dirujuk untuk membeli vouchernya. Jadi lengkapi dulu langkah-langkahnya, ikuti dulu langkah-langkahnya hingga teman-teman itu mendapatkan voucher. Dan di situ nanti teman-teman disuruh membelinya dengan cara transfer, yaitu seharga 27.500 itu sekali pakai ya teman-teman. Nah, yang saya mau jelaskan di sini yaitu tesnya itu apa saja ya. Jadi tes psikolog di sini teman-teman ada dua. Yang pertama adalah tes pernyataan ya. Nantinya teman-teman itu disuguhkan dengan pernyataan apakah teman-teman mau itu setuju, tidak setuju, sangat setuju atau tidak sangat setuju. Seperti itulah pokoknya. Terus tes yang kedua yaitu berupa tes kecermatan. Jadi teman-teman nanti akan disuguhkan sebuah tabel dan setiap tabelnya itu ada 50 soal lah, seperti itulah, 50 soal. Dan di tabel itu terdapat dua tabel lagi. Yang pertama ada pertanyaan, yang kedua ada kunci jawaban. Jadi di tabel yang pertama pertanyaannya itu berupa 4 angka dan jawabannya itu ada 5 angka. Jadi intinya gini, di pertanyaan ini angka berapa aja yang di sini, yaitu angka yang ada. Jadi kunci jawabannya nanti angka berapa yang tidak ada di pertanyaan ini. Nah gitu. Saya kasih contoh ya. Semisal di tabel 1, di tabel pertanyaan di nomor 1 misalkan ada angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi intinya angka berapa yang tidak ada di pertanyaan ini. Misalkan 1, 2, 3, 4. Jadi yang tidak ada angka 5. Angka 5. Jadi teman-teman itu klik angka 5 di sini. Namun klik hurufnya. Jadi kalau di sini angka 5-nya itu huruf D, misalkan teman-teman klik huruf D. Misalkan angka 5-nya itu huruf E, teman-teman klik huruf E. Jadi itu seterusnya ya teman-teman. Jadi itu tes psikolognya. Jadi setelah teman-teman lakukan tesnya tadi, hasilnya itu bisa dilihat di menu hasil di sini ya. Jadi lulus tidaknya bisa dilihat di sini. Dan kemudian untuk pengajuan SIM-nya, teman-teman bisa masuk ke beranda dan pilih SIM, kemudian pilih menu perpanjangan SIM. Di situ nanti teman-teman lengkapi data diri guna keperluan perpanjangan SIM. Kemudian setelah teman-teman lengkapi, teman-teman klik lanjutkan. Setelah itu tinggal nunggu ya. Sambil nunggu teman-teman bisa melihat atau memantau di menu transaksi ya, apakah sudah diproses, apakah sudah dalam perjalanan. Jadi seperti itu. Dan setelah itu nantinya kita tinggal menunggu SIM-nya datang atau SIM-nya tiba, dan SIM-nya itu nanti akan dikirim lewat kantor pos. Mungkin sekian video dari channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.